Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak sekalian, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita membaca doa dulu agar pembelajaran kita lancar. Sini ketua kelas yang belum datang ya? Tampak yang sini kurang enak dipandang ini. Coba duduknya rapi dikit, yang depan isi. Ya, jadi bisa ini lah. Gak enak dipandang. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Baiklah, apa kabar anak Bapak sekalian? Sehat, Pak. Semangat ya belajarnya? Semangat. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Siapa yang datang, siapa yang datang. Dahlia, Salsa, Tinsya, Ada, Pak. Sumini, Saya, Pak. Halimah, Saya, Pak. Linda, Hadir, Pak. Alwi, Hadir ya? Rewang ya, Pak. Nah, sebelumnya sini kan udah kenal Bapak nggak sebelumnya? Belum kan? Nah, ada tuh pepatah yang bilang nggak kenal maka Saya. tak dikenal. Oh. Sebelumnya, nah, data PB ada Bapak ya. Bapak ini keren sih namanya. Nah, Bapak itu Muhammad Ja'far Khalid. Keren ya? Nama yang susah dilupakan itu. Iya, itu udah perlu diingat nama itu. Jangan nanti gara-gara nama Bapak saya terlalu nyaman dengan Bapak. Jangan ya. Baiklah, di sini kita akan masuk materi tentang gelombang bunyi dan cahaya. Kita bahas satu dulu ya tentang gelombang bunyi ini. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak apa itu gelombang bunyi? Nah, contoh gelombang bunyi aja lah dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temui. Ada bisa jawab nggak? Pak. Pak Suwini dipersilahkan. Kayak ada suara dalam musik. Pas A plus, Pak Suwini. Musik. Ada lagi nggak? Kalau scroll TikTok, Pak, itu masuk ke gelombang mana? Masuk gelombang bunyi juga ya, karena ada suara yang dihasilkan dari loudspeaker HP. Kalau radio, Pak. Ya, radio, bagus Dahlia. Baru ada gitar juga ya. Nah, masih banyak lagi. Tak bisa disebut gara-gara cukup dari waktu kita. Kita mau cuma kalian juga kan? Iya, Pak. Pak, gombalan masuk gelombang bunyi atau enggak? Apa? Gombalan. Boleh disembunyi. Waktu ini belajar ya. Setelah kemarin selesai belajar. Siap, Pak, siap. Nah, musik. Musik itu dapat menghasilkan gelombang bunyi dengan suaranya. Baru ada radio. Radio juga sama seperti musik. Kalau gitar itu yang dihasilkan gelombang apa namanya? Gelombang bunyi itu dari petikan sedang gitarnya. Baru apa itu gelombang bunyi? Nah, gelombang bunyi adalah suatu gangguan yang merambat melalui medium atau ruang dan membawa energi tanpa membawa materi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kan kita sebutkan ada musik, radio, dan gitar. Nah, gelombang bunyi juga diklasifikasikan menjadi dua. Ada gelombang mekanik,
Tahu nggak itu apa gelombang mekanik? Ada yang tahu nggak sini? Mana saya sini ya? Iya Pak. Oh, soalnya lah Bapak jadi presiden. Amin Pak. Tahu nggak itu apa gelombang mekanik? Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Itu disebutnya gelombang mekanik ya, mekanik. Kalau gelombang elektromagnetik itu balikan dari gelombang mekanik, jadi tidak membutuhkan medium untuk merambat. Baru gelombang juga dibagi menjadi dua sebagai arah arah lambatnya. Ada mana itu bisa di sini aja ya. Ada transversal dan flow. Nah, bagus ini. Nah, apa itu transversal? Oh enggak, ada bapak sekalian, transversal itu apa? Berusaha. Enggak ada kata lelah untuk belajar. Saya Pak. Nah, silakan buat bapak Linda. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arahnya tegak lurus. Bagus, tepuk tangan. Bagus Linda. Ini arah lama ini tegak lurus. Begitu bina ada yang tahu nggak? Begitu bina ini bisa dibilang arah lambat ini sejajar. Ya, sejajar. Nah, masuklah kita ke definisi gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini adalah gelombang mekanik. Gelombang Gelombang bunyi juga bisa diberikan dengan gelombang mekanik karena gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Beda sama dengan elektromagnetik ya. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat melalui medium seperti udara, air atau padatan, seperti zat padat, zat cair dan gas. Gelombang bunyi juga memerlukan medium untuk merambat. Pas kan kayak gelombang mekanik kan, mekanik. Artinya tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Ruang hampa ini contohnya seperti ruang angkasa, tak bisa merambat. Tidak bisa merambat. Apa yang susah? Bunyi terbentuk ketika molekul-molekul dalam medium bergetar dan menghasilkan kompres dan depresi. Contohnya seperti kayak tadi lah, interaksi kayak percakapan. Itu kan terjadi bunyi itu terjadi dari pita suara, ada yang getaran kan, menghasilkan bunyi. Baik, lanjut ke karakteristik gelombang bunyi. Ada frekuensi, ini lambangnya F. Amplitudo ini A. Kecepatan V. Panjang gelombang lambda. Nah, frekuensi ini dibagi menjadi 3. Ada yang tidak bisa didengar oleh manusia, ada yang bisa didengar oleh hewan tertentu, hewan pilihan. Ada infrasonik, baru ada audiosonik, ada ultrasonik. Nah, tahu nggak itu apa infrasonik? Saya bisa jawab nggak? Infrasonik ini adalah frekuensi atau bunyi yang tidak bisa didengar oleh oleh manusia. Nah, contohnya itu seperti kayak gempa bumi, nggak bisa kita dengar. Itu cuma bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu, misalnya itu kayak jangkrik, kelelawar. Kalau audio ini infrasonik ini frekuensinya di bawah 20 Hz. Bawah 20 Hz. Baru kita masuk ke audiosonik. Nah, audiosonik tahu nggak? Siapa bisa jawab? Nah, audiosonik ini merupakan gelombang bunyi yang bisa didengar oleh
manusia. Nah, observing kita dengar oleh manusia ya. Ini frekuensinya ini 20 Hz sampai 2000 Hz. Ini baru dapat didengar oleh apa namanya manusia. Cakap tetangga sudah kita dengar. Baru masuk ke mana ini ya, ultrasonik ya. Ultrasonik ini frekuensinya 20 Hz sampai 3000 Hz. Ini gelombang bunyi yang bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu. Contohnya itu seperti lumba-lumba, kelelawar juga masuk. Banyak lagi bisa disebutkan. Baru masuk ke amplitudo. Amplitudo ini merupakan besar simpangan maksimum partikel medium. Baru masuk kita ke kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang ini merupakan jarak antara dua titik gelombang. Baru ke panjang gelombang. Panjang gelombang ini kan simbolnya lambda. Panjang gelombang ini salah maaf ya, sorry ya. Cepat lambat ini adalah kecepatan. Kecepatan ini merupakan kecepatan perambat bunyi tergantung mediumnya. Semakin besar suara kita berarti semakin frekuensinya kan, semakin besar. Baru masuk ke panjang gelombang, itu lambangnya lambda. Lambda ini merupakan jarak antara dua titik yang sama. Itu satuannya meter. Panjang gelombang ini bisa rumusnya lambda sama dengan V per F. Kalau kecepatan itu rumusnya V sama dengan F dikali lambda. Nah, selanjutnya masuk ke sifat-sifat gelombang bunyi. Refleksi. Kalau nggak tahu apa refleksi? Ya. Kita nggak bisa. Aku lah. Ini kamu tahu pas langsung A nilai ya. Refleksi. Refleksi ini merupakan gelombang bunyi yang dipantulkan. Contoh itu seperti kita saat di gua. Itu kalau kita bersuara pasti akan dipantulkan keluar suara ya kan. Baru masuk ke refraksi. Refraksi ini merupakan perubahan arah gelombang bunyi saat melewati medium dengan kepadatan yang berbeda. Ada diffraksi, merupakan gelombang bunyi dapat membelok saat melalui celah. Baru interferensi merupakan dua gelombang bunyi yang bertemu bisa saling memperkuat atau saling membatalkan. Nah, sini Bapak jelaskan dulu ya. Bapak kasih contoh soal dulu. Nah, jadi catat tadi soalnya. Kalau Pak ancang-ancang di rumah. Bentar ya, Bapak. Sabar kan menunggu. Sabar, Pak. Nah, ya, Bapak tulis.
Nah, di sini ada satu contoh soal. Jika gelombang bunyi memiliki kecepatan 340 meter per sekon di udara dan frekuensinya adalah 170 Hz. Berapakah panjang gelombangnya? Nah, ini termasuk rumus kemana ini? Kalau kalian tahu, ini merupakan rumus panjang gelombang. Kira-kira bisa nggak kalian jawab ini? Nah, ayo, siapa bisa jawab ini dapat hikmahnya. Canda kok. Siapa bisa jawabnya? Bisa lah gitu kali ya. Saya nggak ada bapak sekalian jawabnya. Bentar, Pak. Rumusnya itu bapak kasih apa ya? Kisi-kisinya. Lambda sama dengan V per F. Ayo. Apa? Coba maju ke depan lah. Biar teman-temannya yang nggak paham mungkin bisa dipahamnya. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Baik, silakan kalau ada Bapak Sumini yang paling aktif di kelas. Nah, di situ. Mana ada taruh, Pak? Di mana yang nyaman aja lah. Mau nyaman, Pak? Nah, atas juga bisa tuh. Tadi rumusnya, rumus panjang gelombang itu lambda ya, Pak? Ya. Lambda sama dengan Sekali, Sumini. apa? Betul sekali. Lambda sama dengan V per F. I per F. Yang diketahui kecepatannya adalah 340. 340. Ya. Terus frekuensinya 170 Hz. Yang ditanya panjang gelombang ya, Pak? Ya. Belum ada, Pak? Ya. Itu tangan ke sini. Ini bisa pasti semua juga bisa kan? Ini jika gelombang bunyi memiliki kecepatan 340 meter per sekon. Nah, kecepatannya kan sudah kita ketahui ini 340 meter per sekon di udara dan frekuensinya adalah 170 Hz. Baru rumus kecepatan itu lambda sama dengan V per F. Baru kita tinggal masukkan juga lah V-nya itu kecepatan kan. Ini kan kita tahu kecepatan 340 meter per sekon. Baru kita masukkan lah V-nya kita ubah dari 340 meter per sekon. Baru frekuensinya adalah 170 Hz. Frekuensi itu lambangnya itu F. Baru bisa ada tulis 170 Hz. 340 meter per sekon dibagi 170 Hz. Hasilnya itu 2 meter. Kecepatan itu kan lambangnya kan panjang. Maaf ya, panjang gelombang itu kan satuannya meter. Nah, berarti hasilnya ini 2 meter. Sama kalau kita mencari kecepatannya, kecepatan itu diubah aja sih. Kalau ini dibagi, kalau ini dikali. Misalnya kayak lambda sama dengan F kali V. Jadi paham ya Bapak sekalian? Kayaknya waktu kita nggak cukup lagi sini. Nah, kita tutup aja lah ya. Minggu depan kita sambung lagi ke gelombang cahaya. Harus semangat ya belajar ya, semangat lah. Baiklah Bapak sekalian, sebelum Bapak tutup ada kata-kata sehari ini untuk kalian semuanya. Apa itu, Pak?
Boleh ya bos bunyi. Kata-kata hari ini. Oke, singkat saja. Ibu singkat panjang sini. Singkat pada jelas. Singkat saja. Tak ada rasa lelah untuk belajar. Orang yang belajar pasti akan mendapat ilmunya. Oke, Bapak akhiri ya. Kita ketemu di Pak. depan ya. Pak. Bapak harus semakin semangat lah belajar ya. Amin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.